Para tenaga kerja swasta ini yang memiliki gaji di bawah 5 juta rupiah sudah sangat berharap untuk bisa mendapatkan uluran tangan pemerintah dalam bentuk bantuan subsidi gaji yang dijanjikan per bulan ini akan sebesar Rp600.000. Memang sebagian sudah dapat, tapi yang kita tahu ada angka, ada jumlah yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, tepatnya 1,6 juta orang ini yang tidak bisa mendapatkan bantuan subsidi gaji karena masalah rekening. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan narasumber dari BPJS Ketenagakerjaan apa sebenarnya masalah utamanya, tapi kita akan lihat terlebih dahulu ini adalah data dan fakta yang kami akan sajikan ke hadapan Anda. Ada bantuan langsung tunai untuk penerima upah di bawah 5 juta rupiah seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini jumlah penerima bantuan totalnya adalah 15,7 juta penerima ataupun pekerja. Dan besar bantuan ini mereka akan menerima Rp600.000 per bulan yang rencananya akan diberikan mulai bulan September kemudian sampai Desember 2020 dan ada rencana untuk diperpanjang sampai tahun 2021. Kemudian dilihat juga pemberian bantuan diberikan dalam 2 kali atau 1,2 juta rupiah dalam sekali penyaluran. Baik, dan untuk bisa membahas mengenai hal ini kita langsung saja berbincang-bincang dengan Mas Irfan Syah Utoh Banja selaku Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan. Selamat malam, Mas Utoh. Selamat malam, Mbak Putri. Baik, nanti kita juga akan berbincang-bincang dengan Bang Said Iqbal selaku Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan keterangan dulu dari Mas Utoh. Mas Utoh, ini yang kita dapatkan angkanya adalah BPJS Ketenagakerjaan mengeluarkan data 1,6 juta orang ini terancam tidak bisa ataupun tidak mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000 tadi per bulan. Nah, ini apa yang menjadi penyebab mereka tidak bisa mendapatkan subsidi gaji ini, Mas Utoh? Oke, terima kasih Mbak Putri. Jadi BPJS Ketenagakerjaan itu sekarang dipanggilnya BPJS supaya lebih gampang. Kita bertindak di sini sebagai mitra penyedia data dari pemerintah untuk mendukung pemerintah dalam menyelenggarakan program bantuan subsidi upah atau biasa kita nyebutnya BSU. Nah, dari data awal kami, untuk peserta aktif yang dilaporkan dan tercatat upahnya di bawah 5 juta rupiah, itu ada target calon penerima sebanyak 15,7 juta peserta. Nah, sampai sekarang kami berusaha mengumpulkan terus nomor rekening atas peserta tersebut karena kami tidak memiliki data nomor rekening tersebut. Sudah terkumpul posisi sekarang itu sekitar 14,4 juta nomor rekening. Dan kami validasinya berlapis, itu yang valid atau yang tervalidasi mencapai 11,5 juta. Sudah kami serahkan datanya bergelombang sesuai dengan kesepakatan dengan Kemnaker. Untuk gelombang pertama kami serahkan 2,5 juta. Ini diserahkan pada tanggal 24 Agustus yang lalu. Dan gelombang berikutnya, gelombang kedua, kami serahkan pada tanggal 1 September kemarin, itu sebanyak 3 juta peserta. Jadi total data yang sudah diserahkan sebanyak 5,5 juta. Nah, tadi disampaikan bahwa ada validasi yang berlapis. Validasinya itu ada 3. Yang pertama, kita melakukan validasi bersama dengan 127 bank. Jadi dari semua rekening pekerja yang masuk ke kami validasi bersama dengan mitra perbankan, dengan perbankan, dicek apakah nomor rekeningnya aktif, apakah sesuai antara nama dengan nomor rekening. Selanjutnya ada validasi yang kedua. Validasi yang kedua itu kami memvalidasi berdasarkan Permenaker nomor 14 tahun 2020. Yang pertama, diatur dalam Permenaker tersebut apakah mereka peserta aktif sampai dengan posisi 30 Juni 2020. Yang kedua,
apakah berdasarkan upah yang dilaporkan dan tercatat di BP Jam Sostek, besaran upahnya di bawah 5 juta rupiah. Yang ketiga, memiliki nomor rekening aktif. Nah, dari validasi yang kedua ini, ternyata ada sebesar 1,6 juta nomor rekening yang tidak valid. Baik. Validasi yang terakhir, Ya, bentar, silakan. validasi lagi. Validasi yang terakhir, kami sesuaikan nomor rekening dengan data kepesertaan kami. Kami cek antara nomor rekening, nama, kesesuaian dengan data kepesertaan di kami. Nah, dari validasi 1, validasi 3, itu kalau masih belum cocok, kita kembalikan ke pemberi kerja, kita kembalikan kepada pihak perusahaan untuk dikonfirmasi ulang. Nah, yang validasi 2 tadi, memang disampaikan ke kami data-data peserta yang tidak memenuhi kriteria. Gitu sebenarnya, Mbak. Baik, Mas Utoh, akhirnya ini saya ingin memastikan sekali lagi. Jadi dari 1,6 juta yang tadi rekening yang tidak lolos validasi, tidak sesuai dengan kriteria, itu karena apa, Mas? Karena memang namanya tidak sesuai dengan rekening, atau rekeningnya itu tak bertuan, atau memang gajinya di atas 5 juta rupiah? Karena gajinya di atas 5 juta rupiah. Jadi banyak perusahaan menyampaikan ke kami seluruh nomor rekening pesertanya. Baik. Bukan hanya peserta yang memenuhi kriteria. Baik. Tapi Mas kalau Utoh, untuk yang tadi, yang validasi yang lain, yang tidak lolos karena tidak sesuai nomor rekening atau namanya berbeda, itu kami kembalikan semuanya untuk dikonfirmasi ulang oleh pihak perusahaan. baik, Mas Utoh, ini rasanya masyarakat, bahkan mungkin pihak pengusaha ataupun pemilik kantor masih juga simpang siur mengenai informasi pendaftaran ini. Karena beberapa waktu yang lalu ada terdengar informasi juga bahwa masyarakat ini mendapatkan link dan disuruh mengisi link tersebut melalui SMS. Jika sudah mengisi, baru kemudian bisa mendapatkan bantuan subsidi gaji. Nah, itu termasuk yang valid, termasuk link yang resmi memang diberikan atau disebarkan melalui SMS ke masyarakat, atau sebenarnya pendaftaran hanya satu pintu saja melalui tempat ataupun kantor mereka bekerja? Oke, jadi pertama sudah kita sampaikan bahwa target calon penerima 15,7 juta, yang terkumpul 14,4 juta. Berarti masih ada sekitar 1,3 juta lagi yang belum menyampaikan nomor rekening ke kami. Nah, kami terus mendorong pemberi kerja atau perusahaan untuk segera menyampaikan nomor rekening pesertanya, pegawainya atau peserta kami yang memenuhi persyaratan agar mereka mendapatkan haknya. Kami menunggu sampai tanggal 15 September 2020. Nah, kami deteksi juga dari data kami, ternyata ada peserta yang telah keluar dari perusahaan atau tidak bekerja lagi dan telah mencairkan JHT-nya. Tapi pada posisi 30 Juni 2020, teman-teman peserta ini masih terdaftar aktif di BP Jam Sostek. Baik. Jadi sebenarnya mereka masih berhak. Masih berhak dan tidak dilaporkan lagi oleh perusahaan. Untuk itu, kami menghubungi teman-teman peserta ini secara personal, kami kirimkan SMS dengan alamat link untuk mereka melakukan konfirmasi kepada kami untuk menyebutkan berapa nomor rekeningnya yang valid agar mereka bisa mendapatkan bantuan subsidi upah ini dan mereka terdaftar sebagai calon penerima BSU ini. Baik. Terima kasih Marisfansyah Utoh Banja selaku Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BP Jam Sostek. Terima kasih sudah berkenan untuk menyediakan waktunya dan juga memberikan informasi serta konfirmasi mengenai hal ini. Sekali lagi terima kasih Mas Utoh. Ya, terima kasih Mbak Putri. Baik, pemirsa, saat lagi kami akan ajak Anda juga untuk bisa berbincang-bincang dengan Bang Said Iqbal selaku Presiden KSPI untuk bisa mendengarkan bagaimana suara dari para tenaga kerja ataupun para buruh menanggapi hal ini. Tapi kita akan lihat dulu itu kabar terkini.